Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Deva Hernanda dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 2405080079. Di sini kita akan membuat video tentang hubungan manusia dan teknologi. Hubungan manusia dan teknologi semakin erat seiring perkembangan zaman. Teknologi telah menjadi bagian integral dan kehidupan sehari-hari, membantu manusia dalam berbagai aspek, mulai dari produktivitas, komunikasi, hiburan, hingga akses informasi. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi dinamika hubungan tersebut, membahas definisi dan sejarah teknologi, serta mengeksplorasi dampak dan manfaat teknologi di era digital yang terus berkembang. Next. Definisi dan sejarah teknologi. Definisi teknologi. Teknologi dapat didefinisikan sebagai aplikasi praktis dan pengetahuan ilmiah untuk memecah masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup perangkat, sistem, metode, dan proses yang diciptakan untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang kedua, sejarah perkembangan teknologi. Jejak teknologi dapat ditelusuri sejak zaman prasejarah, ketika manusia mulai mengembangkan alat-alat sederhana seperti batu asah dan roda. Revolusi industri pada abad ke-18 dan 19 menandai era di mana teknologi mulai berkembang pesat dengan penemuan mesin uap, listrik, dan komputer. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di abad ke-20 dan 21 telah mengubah cara hidup manusia secara signifikan. Next. Yang pertama, dampak teknologi pada kehidupan manusia, yaitu peningkatan produktivitas. Teknologi telah membantu manusia untuk melakukan pekerjaan dengan lebih cepat, efisien, dan akurat. Misalnya, penggunaan komputer dan perangkat lunak canggih telah meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, seperti kantor, pabrik, dan pertanian. Yang kedua, kemudahan komunikasi. Teknologi komunikasi seperti internet, telepon, dan media sosial telah memungkinkan manusia untuk terhubung dengan orang lain di seluruh dunia dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini telah mengubah cara kita berinteraksi dan berbagi informasi. Yang ketiga, akses informasi yang lebih luas. Internet dan perangkat digital telah membuka akses ke informasi dan pengetahuan yang luas bagi manusia. Ini telah memperkaya wawasan dan memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat. Ketergantungan manusia pada teknologi. Kehidupan sehari-hari, teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari alarm untuk bangun pagi, ponsel untuk komunikasi, hingga peralatan rumah tangga elektronik. Ketergantungan ini telah membuat banyak orang merasa kesulitan saat teknologi tidak berfungsi atau tidak tersedia. Yang kedua, ketergantungan emosional. Bagi sebagai orang, teknologi telah menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan emosional, seperti mencari perhatian atau pengakuan. Media sosial ini dapat mengarah pada kecanduan dan perilaku yang tidak sehat. Yang ketiga, dampak pada kesehatan. Dampak pada kesehatan yaitu penggunaan teknologi yang berlebihan, seperti terlalu banyak waktu di depan layar. Berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, seperti sakit kepala, gangguan tidur, dan kecemasan. Yang keempat, keamanan dan privasi. Ketergantungan pada teknologi juga membawa risiko keamanan dan privasi, seperti pembobolan data, pencurian identitas, dan pengawasan yang tidak diinginkan. Next. Manfaat dan tantangan teknologi di era digital. Yang pertama, komputasi awan. Teknologi komputasi awan memungkinkan akses data dan aplikasi dari mana saja, meningkatkan produktivitas dan kolaborasi. Yang kedua, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan telah membantu dalam berbagai tugas, dari pengambilan keputusan hingga automasi proses. Yang ketiga, Internet of Things atau IoT. IoT menghubungkan perangkat dan memungkinkan pengumpulan data serta kontrol jarak jauh, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, realitas virtual.
tas virtual membuka peluang baru dalam hiburan, pendidikan, dan pelatihan dengan pengalaman yang imersif. Next, etika penggunaan teknologi. Yang pertama, privasi dan keamanan data. Menjaga privasi dan keamanan data pribadi pengguna menjadi tanggung jawab utama bagi penyedia teknologi. Yang kedua, akuntabilitas algoritma. Algoritma yang digunakan dalam teknologi harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung bias yang merugikan. Yang ketiga, dampak sosial dan lingkungan. Pengembangan teknologi harus mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, serta berusaha meminimalkan dampak negatif. Next, masa depan interaksi manusia dan teknologi. Yang pertama, integrasi yang lebih erat. Teknologi akan semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, memudahkan dan memperkaya interaksi manusia. Yang kedua, peningkatan otomatisasi, kecerdasan buatan dan robotika akan semakin menggantikan pekerjaan rutin, membebaskan manusia untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks. Yang ketiga, realitas kecampuran. Teknologi realitas campuran seperti augmented reality akan menciptakan pengalaman digital yang lebih imersif dan interaktif. Yang keempat, peningkatan kesadaran etika. Kesadaran akan pentingnya etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi dan semakin meningkat. Yang kelima, kolaborasi manusia-mesin. Manusia dan mesin akan saling melengkapi dengan teknologi membantu manusia dalam berbagai tugas dan pengambilan keputusan. Next, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, pilar hubungan manusia teknologi, produktivitas, komunikasi, informasi, keseimbangan, dan etika merupakan pilar utama dalam hubungan manusia dan teknologi yang sehat. Yang kedua, langkah menuju masa depan. Langkah menuju masa depan yaitu memahami dampak teknologi, membangun kesadaran etis, dan memanfaatkan teknologi secara bijak akan menjadi kunci untuk mewujudkan interaksi manusia teknologi yang positif di masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.